Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shania Irdina dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 24061059. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai praktikum pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur menggunakan sistem polar. Baiklah, memasuki pendahuluan. Dalam bidang teknik bangunan dan konstruksi, pengukuran tanah merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu proyek. Setiap keputusan, desain, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus didasarkan pada data yang akurat, terutama terkait posisi, luas, dan beda tinggi suatu area. Metode sistem polar digunakan untuk menentukan titik di lapangan berdasarkan dua parameter, yaitu 1. Sudut terhadap arah acuan, biasanya utara magnetis, dan 2. Jarak dari titik pusat pengamatan. Melalui metode ini, dapat dipetakan menjadi beberapa segitiga teratur. Dari segitiga-segitiga tersebut, kita dapat menghitung beda tinggi serta memperkirakan volume galian dan timbunan apabila area tersebut akan diratakan. Selanjutnya, tujuan praktikum. Mengapakah praktikum ini dilakukan? Jadi, praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan memahami prinsip kerja alat ukur tanah, mampu menentukan posisi titik menggunakan sistem polar, menghitung luas area berdasarkan pembentukan segitiga, serta menentukan beda tinggi antar titik, menghitung volume galian dan timbunan secara sistematis, melatih ketelitian, koordinasi tim, dan tanggung jawab kerja lapangan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka mahasiswa diharapkan bisa menghadapi kondisi pengukuran pada proyek nyata. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alat dan perlengkapan yang akan digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, ada leveling atau penyipat datar, memiliki fungsi paling krusial, yaitu untuk mendapatkan data dan ketinggian titik-titik di lapangan dari satu sudut ke sudut lainnya. Yang kedua, ada unting-unting yang berfungsi untuk memastikan leveling tegak lurus dengan patok atau yalon. Yang ketiga, ada statif, berfungsi sebagai dudukan yang stabil bagi leveling dan mengatur ketinggian leveling agar kita nyaman dalam menggunakannya. Selanjutnya ada bak ukur. Bak ukur adalah penggaris besar yang berfungsi sebagai alat ukur ketinggian dan menghitung jarak optis. Seterusnya ada kompas untuk mengetahui arah magnetis bumi. Yang kelima yaitu pita ukur untuk mengukur jarak dari leveling ke titik 1 dan pengukuran ketinggian serta validasi jarak optis. Seterusnya ada yalon dan perlengkapan selain yalon adalah alat tulis seperti kertas dan pena. Nah, setelah kita membahas tujuan dari praktikum serta alat dan perlengkapan yang akan digunakan, maka sebelum kita memulai praktikum, alangkah baiknya kita memperhatikan K3, yaitu pertama adalah cek kondisi tim dan cuaca. Jika cuaca panas, payungkanlah levelingnya. Namun jika hujan lebat, sebaiknya jangan dipaksa dan tunggulah hujannya berhenti, baru bisa memulai praktikum. Yang kedua adalah memakai APD lengkap, yaitu helm proyek, rompi reflektif, sepatu safety, sarung tangan apabila perlu. Dan yang belum memakai APD, silakan jangan masuk ke area kerja. Yang ketiga adalah briefing singkat, yaitu toolbox meeting. Jelaskan tugas masing-masing, resiko,
jalur aman, dan kode komunikasi. Semuanya harus paham sebelum satu alat pun dipasang. Yang keempat adalah pasang alat dengan stabil. Statif ditanam kuat, alat diposisikan tegak lurus, kunci pengikat, dan cek ulang. Jangan terburu-buru. Yang kelima adalah penutupan dan evaluasi. Hitung ulang semua alat, rapikan area, catat insiden, dan evaluasi apa yang perlu diperbaiki pada praktikum berikutnya. Setelah kita lakukan ketiganya, mari kita masuk ke tahap persiapan, yaitu mengecek apakah cuacanya aman untuk melakukan praktikum. Jika cuacanya mendukung, barulah kita akan memakai APD dan memulai proyeknya. Baiklah, apabila kita sudah mengetahui tujuan serta alat-alat dan juga K3 dari proyek ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaannya. Setelah sampainya di lapangan, kemudian tentukan rencana pengukuran dan buat sketch gambarnya. Pasang pen ukur atau patok sesuai dengan titik rencana. Selanjutnya, dirikan statif dan setel agar tegak lurus di titik A, serta sesuaikan tingginya dengan titik pengamatan agar nyaman sehingga bisa terlihat semua titik lainnya dari titik A. Pasangkan leveling di atas statif dengan cara memasangkan baut yang ada pada leveling dengan skrup yang ada pada statif. Selanjutnya ada atur niveau pada leveling dengan cara memutar 3 skrup yang ada pada leveling dan paskan gelembung agar berada di dalam garis. Jika alat sudah diatur datar, hitunglah tinggi dari muka tanah ke tulisan yang ada di leveling. Setelah itu, bidik alat ke arah utara dengan bantuan kompas dan diputarkan sudutnya ke arah 0. Setelah sudutnya 0, putar leveling ke titik pertama, yaitu P1, dengan cara memutarnya searah jarum jam. Baca sudut yang ada pada leveling. Nah, di sudut itulah sudut azimut awal dari utara ke titik pertama yang akan dicatat ke tabel pengukuran. Atur lensa agar jelas dan bacalah benang atas, tengah, bawah. Selagi teman kita membaca bacaan benang, hitunglah jarak titik tengah alat ke titik pertama menggunakan pita ukur dan catat jarak. Periksa jarak optis dengan rumus benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Selanjutnya, cek benang tengah dengan rumus benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Jika hasil dari cek BT dan jarak optis jauh meleset, maka ulangi proses sebelumnya. Setelah mendapatkan bacaan benang, sudut jarak dari alat ke titik putar searah jarum jam dan ke titik lainnya, lakukan sama seperti sebelumnya. Setelah semua titik selesai diproses, saatnya mengolah data. Baiklah, apabila praktikum semuanya sudah terselesaikan, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung. Baik, yang pertama-tama adalah mencari sudut dengan cara mengurangi sudut P2 dengan P1. Setelah mendapatkan sudut, barulah kita mencari luas area segitiga dengan rumus jarak setengah AP dikali AP2 dikali sin sudut P1 P2. Contoh, diketahui AP1 sama dengan 5 meter dan AP2 sama dengan 4 meter dengan sudut 40 derajat. Maka, setengah 5 kali 4 dikali sin 40 derajat, maka sama dengan 6,42 meter untuk luas area P1 P2. Hitung rumus beda tinggi setiap titik dengan cara tinggi leveling dikurangi dengan benang tengah. Contoh, diketahui alat tinggi didapatkan 1,2 meter dan benang tengah yang sudah valid yaitu 1,345 meter. Maka,
beda tinggi sama dengan 1,2 dikurang 1,345, yaitu 0,145 meter. Yang dimana area ini akan termasuk di dalam timbunan. Jika hasilnya plus, maka termasuk dalam galian. Lakukan hal yang sama untuk semua titik. Dan untuk luas daerah area yang kita jumlahkan semuanya, sehingga didapatkan luas datar yang akan digunakan untuk mencari volume. Untuk beda tinggi, kita akan didatarkan dengan tinggi rencana awal. Semisalnya, tinggi awal yang direncanakan 3 meter, maka untuk P1 sama dengan 3 dikurang 0,145 sama dengan 2,855. Lakukan hal yang sama pada titik lainnya dan hasil totalnya dibagi dengan beberapa titik yang ada di SE. Setelah didapatkan beda tinggi dan luas datar, kita akan kalikan untuk mendapatkan volume area yang akan kita gunakan tersebut. Sekian penjelasan perhitungan mengenai praktikum pengukuran luas dan kubikasi daerah teratur sistem polar dari saya. Nah, kesimpulannya yang akan kita dapat diperoleh dari praktikum ini yaitu memberikan data mengenai keadaan topografi sekitar dan bisa mendatarkan atau menggali sesuai dengan yang kita inginkan dan memakai rumus yang telah kita bahas. Dan saran dari saya, pastikan leveling datar dan pas tegak lurus dengan patok serta verifikasi ulang terhadap data dan pastikan untuk memeriksa alat sebelum dan sesudah pemakaian. Sekian dalam video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.